Oh, dulu tuh kita spesialis progresif, Dream Theater dulu. Gue gitar, akustik, piano, dan gue bikin lagunya juga. Aku kecil aku inget lagu-lagunya Dream Theater mulu sampai Terus sekarang aku juga suka banget dengerin Bibo Dewi namanya. aku belum lihat ada yang bisa bikin aku kayak wow. Wah, itu challenge buat anak-anak sekarang karena kan sekarang kan serba individual. Kita dulu di studio tuh gue ada momen-momen waktu kita rekaman, nungguin giliran. I think I know this. You said look like your dad. Oh my god, Gorillaz The clip. guy. I need a hero. I'm holding up. If you're watching this, you guys suck. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Oh, gua nih ya. Oke, sekarang gua gilirannya. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke. Selamat dini hari. Gue Exki, temen gue. Gua Palur Lebong. Hari ini kita kedatangan bokap-bokap dan anak-anak. Woi. Lintas generasi yuk. Langsung kenalan ya. Dari Oke. bokap dulu deh. Bokap-bokap. Gue Kenny Makalo, bareng sama, ini gini. Gak apa-apa, kenalin aja dulu. Gue Kenny Makalo, datang bareng sama anak gue, Matahari Makalo atau Ra. Oke. Om Kenny dan putrinya Ra. Oke. Terus Halo, saya Kelly Adam, panggil Adam. Saya bawa putri saya Zia. Yo. Oke, Om Adam dan putrinya Zia. Luar biasa. ini kayaknya pembicaraannya nih. Jangan tegang ya. Hah? Enggak. Ra sama Zia santai aja. Iya. Tapi kayaknya tegangan bokap-bokapnya deh kalau Iya. gue ya. Dari tadi nafasnya. Bokap-bokap juga jangan tegang ya. Ini santai kok. Sekarang langsung balon. Oke. Ini menarik sekali ya. Ini udah yang kedua kali kita bikin lintas generasi. Tapi ini kayaknya sekarang agak beda karena yang di sini sebelah kanan adalah putri-putri. Kalau dulu putra-putra. Nah sekarang yang gue tanya nih om-om. Ini kan ada kaitannya dengan putri-putri ini adalah dulu ya istilahnya sekarang main band ya, main band. Nah om dulu juga main band nggak? Om gue panggilnya bokap ya. Dulu main band juga nggak? Iya. Zaman retro, ceritain deh. Ya, zaman kuliah itu gue emang main band juga. Oh ini main band? Main band, Oke. terus udah gitu udah sempet juga sampai dipanggil label segala macem. Cuman memang waktu kuliah itu akhirnya kita nggak sampai rekaman lah yang serius gitu. Cuman sekarang gue sendiri lagi ada project musik sendiri lagi jalan, namanya Serdadu Sam, dan ya sekarang masih ongoing sih. Apa tadi namanya? Namanya Serdadu Sam. Oh sudah. Oke. Project musik gitu. Oke, tapi waktu yang zamannya retro itu tahun-tahun berapa lu? Tahun 95, 96 gitu ya kayaknya. 95, 96. Pas kuliah gitu. Oh gitu. Tapi apa itu? Genre-nya apa? Kita waktu itu sih sebenarnya kalau di Bandung dulu kan lagi trennya waktu tahun itu lagi trennya Britpop gitu ya. Jadi waktu itu kita sangat terinfluence dengan The Smiths dan Morrissey waktu itu. Jadi itu ininya kita. Oh, ini. The Cure suka nggak The Cure? The Cure biasanya orang kalau suka The Smiths kadang-kadang nggak suka The Cure gitu. Oh gitu ya. Wah, apaan? Cuma gue suka dua-duanya, gue suka dua-duanya. Soalnya ada Die Hard-nya The Cure Iya, ini. gue suka dua-duanya. Oke. Terus kalau Om Adam nih. Dulu waktu kuliah tahun 90-an. Oke, main band juga? Ngeband dulu, ngeband di kampus. Keren. Terus dipercaya untuk megang unit seni band. Jadi acara-acara musik seni, pagelaran musik hampir sebulan sekali itu ya kita dulu di Atma Jaya Jakarta. Tapi kalau lagi pas main band tuh bandnya apa? Maksudnya bawain lagu apa? Oh, dulu tuh kita spesialis progresif, Dream Theater dulu. Yang satu Britpop, yang satu progresif rock. Contohnya apa kalau progresif rock waktu itu? Dulu sih karena kita spesialis band kompetisi ya, jadi emang kita cari lagu yang kita show off gitu. Oke, ya memang kalau progresif rock memang yang dilihat skillnya ya. Iya. Megang apa? Drum. Ini dong berarti ya. Apa kalau drummernya progresif rock yang ketemu siapa sih? Kalau boleh tahu teman-temannya tuh. Neil Peart, Rush, Mike Portnoy, gitu. Oke, keren. Gini Britpop, progresif rock. Ini sekarang lu tanya yang buat si putri-putrinya nih, apa nih enaknya nih? Yang ditanyain. Gue bingung. Nah. Ya, Ra sama Zia main musik juga ya? Iya. Main musik juga. Oke. Kalian sekarang kelas 11. kelas 11 berarti Dua kelas SMA. 2 SMA. Kamu juga? Iya, sama. Oke.
Gini, emang udah seneng bermusik dari kecil, main musik, main gitar, main apa, atau lihat bapak dulu, lihat bokap dulu baru oh ya aku juga pengen belajar gitu. Gimana ceritanya? Ra dulu dah. Eh, aku sih emang mulai, ya apa ya, first of all tuh aku nyanyi. Terus emang nyanyi itu gara-gara ya my parents emang lihat aku tuh memang suka perform gitu. Jadi ya aku mulai les terus tampil. Oke, cool. Terus kalau sih Seingat saya pas aku kecil tuh udah didoktrin musik dari bapaknya ya. Woi, doktrin. Wah, doktrin. di Oke. doktrin itu Nggak tahu sih, udah dari sejak bayi. All I remember was Dream Theater music. Oke. Itu. Jadi terus Progresif. dari situ aku ngeliat musik, terus ada kayak drum set lah di rumahnya aku. Terus aku pikir aku mau jadi drummer. Gak jadi aku jadi gitaris. Oke. Kenapa kok jadi nggak akhirnya memilih gitar daripada drum? Kayaknya gara-gara aku nonton Dora. Dora. There was an episode di mana, if I remember correctly, it was Dora in a music class and she played a guitar. Terus aku kayak, I wanna be like that. Dora the Explorer. Dora the Explorer. Ya, tapi gua That's why your haircut is so Dora. Iya. aku lebih terhipnotis Dora daripada bapak. Oke, cool. Oke, Lucu ya. Lucu. Keren. Emangnya Dora main lagu apa? Gak tahu. Tahu. Tapi pasti in Spanish kan? Gitu. Kan Dora. Iya. Right. Tapi aku cuma ingatnya, it was an episode where Dora had a flute tapi ketinggalan di rumah. Terus harus dibawain sama monyetnya tuh Boots. Tapi pas lagi itu kan dia telat. Jadi si Doranya yang lagi nunggu di sekolahnya dia kayak ya udah deh aku main ngiringin pakai gitar aja. If I remember correctly. Keren. Oke, tadi kan si Zia tadi pegang gitar ya. Iya. Nah, tapi kalau Sira tadi apa kamu instrumennya? Aku cuma nyanyi. Menyanyi, vokalis ya. Oke. Kalau ngobrol-ngobrol mengenai kamu main gitar, nyanyi gitu ya, itu memang kalian ngerasa it's your talent or you have to consult it to your dads? Apa, I wanna play guitar, I don't wanna play drums, I wanna become singer, I don't wanna play any instrument. What? Kayaknya sih Is that because you really want to do that or what? Kalau Iya. kamu kan you were like udah dari kapan nyanyi kan? iya. If I remember correctly, I did end up consulting to my dad that I wanted to play the guitar. Okay. I don't remember when, tapi aku sempet kayak ya I wanna play the guitar. Okay. So he was like, okay, di sekolahnya aku pas yang SD, aku pas kelas 3, he took me to a band club. Terus aku dikasih akustik. It's like, okay, silakan, you go learn how to play music. Except the funny part is itu if I remember correctly di kelas 3 di klub musik itu cuman klub musik, jadi gak diajarin. Itu di sekolah ya? Di Iya. sekolah ya, oke. Terus kalau Ra gimana? Mulai nyanyi kapan? Ingat nggak? Mulai berani nyanyi, manggung, Kayaknya dan sebagainya. SD, tapi lupa kelas berapa. SD. Tapi itu aku juga mulai performnya gara-gara di tempat les. Itu emang kayak ya wajib lah harus perform setiap berapa bulan. Oke. Kalian tuh you kids take courses nggak? Music courses? Dulu ikut, sekarang belum. Dulu juga ikut, sekarang udah nggak. Dulu sekarang nggak. Dulu di mana? Di Purwacaraka. Oke. Terus Oke. sekarang? Di Istana Nada, Istana Nada. yeah, in my school. Oh, oke. Segitu dulu ya. No, actually, I'm just wondering how you two guys so speak fluently in English gitu loh. Makanya gue heran ya, keren bahasa Inggrisnya ya. Itu, hah?
Iyalah, Iya, anak-anak zaman sekarang. Anak sekarang begitu ya? Oh, gue baru tahu. Bapak-bapaknya juga gimana? Kalau sekarang gue kembali ke bapak-bapaknya ya. Bokap-bokapnya. Bokap-bokapnya. Main band, pegang alat musik mulai umur berapa nih? Kan tadi kan udah cerita nih. Iya, kalau gue tuh agak random, jadi belajar tuh main alat musik tuh ikut temen lagi main apa, jadi gue main gitar, gara-gara teman gue main gitar. Terus waktu itu di rumah ada piano, jadi gue sempat belajar piano juga. Jadi itu sih dua alat musik itu sih yang gue mainkan. Piano dan gitar. Oke, tapi ya kalau nggak sejago banget juga ya, cuman bisa lah buat. Oke, tapi waktu ngeband itu sampai lu bikin album kan katanya sekarang ini EP ya? Iya, EP. Oke, itu apa? Lu pegang yang apa? Dulu gue bikin gue gitar, akustik, piano, dan gue bikin lagunya juga. Jadi waktu itu sampai sempat waktu itu ada di Bandung tuh ada semacam indie chart di satu radio di Bandung tuh lagu gue sempat beberapa kali jadi nomor 1 di situ gitu. Wow, keren. Ngomong-ngomong, Rai ikut dilibatkan nggak dalam EP atau album itu? Gue lagi agak pengen ada satu lagu yang gue lagi pikir gue pengen agak duet sama dia gitu. Oke. Coba nanti gue lihat deh kalau dia nggak nyebelin gue ajak. Suka nyebelin ya. Oke, ada lagi mau ditambahin? Enggak itu aja. Oke, kalau Madam. Dulu SMP sebenarnya tuh main bass. Main bass. Iya, Oke. main bass karena pernah kursus kan dia mahal. Hmm. Terus pas ngeband butuhnya basis. Udah main bass. Nggak lama drummernya ngilang. Nggak ikut latihan, nggak bisa dihubungin. Kita udah samperin nih rumahnya di Jakarta Utara kan jauh banget. Akhirnya udah lu aja main drum. Gua nggak bisa main drum. Gimana caranya? Udahlah soalnya ada pemain bass saat itu. Akhirnya udah main drum. Main drum akhirnya sampai sekarang. Iya. Oke. Tapi Mas beralih dari main bass ke drum itu butuh waktu lama nggak? Kayaknya karena nature ya. Oh kayak enak nih main drum nih. Channelingnya juga lebih enak kan gitu kan. Itu langsung main lagu-lagu progresif? Iya atau kan dulu kan dulu enggak kan kan? Bon Jovi dulu. Oke. Main bassnya Bon Jovi. Main drumnya Bon Jovi lagi kan. Karena udah tahu bass patternnya, ngikutin drumnya nggak susah. Gitu. Tapi nggak ngeles. Iya. Tapi lu ngajarin anak-anak lu nggak apa dia maksudnya lu biarkan dia untuk main di kursus kursus apa gimana? Mereka kan awalnya kursus kan, kakaknya dulu course gitar, adiknya course drum. Terus ya saya cuma liatin deh kalau mainnya nih perlu di advice-nya gitu. Kalau style sih udah biar. Berarti kalau masalah partitur atau not balok mereka lebih jago daripada kalian. Oh ya, pasti. tapi otodidak juga ya kalau Enggak ya, otodidak banget. Otodidak. Kalau mereka nggak ya? Enggak sekolah gitu. Karena gue tidak mau mengulangi kesalahan yang sama kayak gue kan kayak dulu. Oh gitu. Nggak ada salah, mungkin lu bisa bikin EP. Iya. Kan maksudnya kan lebih bagus kalau misalnya secara teori juga dapat kan. Dan gue nggak melakukan itu. Jadi gue pengen anak-anak sebenarnya kalau bisa melakukan apa tuh dilakukan dengan benar. Oh keren, luar biasa. Oke. Sekarang gue mau nanya sama anak-anak. Ra sama Zia. Cocok jadi guru anak-anak Dengerin lagu-lagunya bokap ya kan, ada yang seneng Smith, ada yang seneng progresif gitu. Itu ikut dengerin atau bokap yang dengerin dong ini gitu, hanya ikut dengerin terus seneng atau ya udah dengerin aja ikut bokap gitu, gimana? Siapa dulu mau jawab? Sure. Itu sih emang dari dulu kayak di rumah sering dimainin aja lagu-lagunya. Jadi dalam kelamaan juga hafal. Aku ingat waktu itu kayak my dad kan suka banget Frankie Valli. Terus kayak a few years ago aku lihat di YouTube ada lagu apa gitu. I listened to it. Terus I was like, how do I know all the words already? Terus baru inget kan, yang dulu sering banget dimainin. Kamu nanya nggak ke bokap? Ini lagu siapa nih Pak gitu? Enggak nanya. Kalau kamu? Ya balik lagi like before when I said aku sejak bayi udah didoktrin lagu-lagu rock. Udah dicekokin. Iya. My mom and my dad, they're huge Dream Theater fans. Setiap hari pas aku kecil aku inget lagu-lagunya Dream Theater mulu sampai aku ikut suka dan ikut hafal lagu-lagunya. Tapi
at some point I was like, oh, I want to find my own music. Tapi masih di circle genre yang sama aja gitu. And now I listen to Avenged Sevenfold, and that's been my favorite band ever since. Emang masih bikin album mereka? Oh, they just uploaded a new album. If I remember correctly, it's called Life Is But a Dream. Oke. Itu jadi mereka bawa-bawa elemen progresifnya mereka yang dulu, tapi they also tried new things. Like if I remember correctly, one of the songs, salah satu lagu di album mereka itu mirip banget kayak Frank Sinatra. Oh, Cool. keren analisanya. Hebat. Kamu ngomongnya detail loh. Untuk kan, beneran. Kamu bisa ngomong detail. Hebat kamu. Anak sekarang. Iya makanya. Ngomongnya detail, udah bahasa Inggrisnya keren. Ngomongnya detail lagi. Iya. Didoktrin pula lagi sama bapak-bapaknya. Iya. Nah, kalau Ra kemudian senangnya tetap dengerin musik-musiknya bokap, atau kamu juga punya sendiri selera musik kamu apa? Enggak, genre aku tuh sekarang, genre yang aku suka tuh sekarang beda banget sama Ya yang apa? ini. Apa? Pokoknya kan sih MC ya. Gara-gara Zia dengerin My Chemical Oh, I was the Romance. influence. Iya. Jadi apa? Itu My Chemical Romance. Oh, My Chemical Romance. Terus Iya, udah nggak ngerti tuh gue. Pixies, Radiohead juga aku dengerin. Radiohead. Radiohead masih tahu kita ya. Itu zaman-zaman Iya, dapat bapaknya dari itu. itu. Pixies juga. Tapi terus nih, aku mau nanya. Yang bikin kalian pasti dengar lagu-lagu zaman sekarang kan? Menurut kalian lagu-lagu zaman sekarang masih kalah jauh nggak sama lagu-lagu yang kalian seneng itu? Kayak Dream Theater, Radiohead dan sebagainya. Zaman-zaman sekarang gimana menurut kalian? Menantangkan Oh pertanyaannya. my god. Jujur lu, jujur lu. Jujur ya. I'm not trying to be a hater. Tapi di kalangannya aku ya, di kalangan rock sama metal, aku belum lihat ada yang bisa bikin aku kayak wow. Dari band-band rock metal yang baru ini sekarang dengan yang dulu yang udah ada sejak dulu itu yang bikin-bikin lagu. So yes, I do prefer yang dulu daripada yang sekarang. Soalnya sampai sekarang aku belum lihat ada kayak yang bisa bikin aku kepengen itu. Oke, salaman. Thank you. Oke, tapi kita salaman. Kalau om lagi, om mau tanya itu. Kenapa? Kalau sekarang kayaknya nggak itu banget. Apa dari performance-nya atau how they play the music atau apanya? Genre overall Overall? atau hanya Karena mungkin performance dulu kan glam rock, kan glamorous gitu apa gimana? Sebetulnya sih, I think sekarang itu ya masih sama aja yang kayak dulu. It still has the same formula, the same, the same progression, the same rumus in their music. Tapi kayak the only reason why the ones that are from like yang tahun-tahun lalu itu sangat memorable, itu karena that was the first. They were like the first people to like make songs that were like revolutionary at the time. It sounded something refreshing and like new. Kalau sekarang ya it just keeps repeating, it becomes repetitive. Jadi ya apa-apa. It's like it's like I listen to like some new progressive rock album from this new band. It's like, oh no, Get Scared did that before like years ago or something gitu. Oke. Rasanya keren. Doi bisa jadi pengamat musik loh. Lo lihat ya. Rani bener ya, retrois ya. gue sampai perlu begini nih. Lu jangan gitu dong, lu belakangin gua lu. Gue mau dengerin. Kalau aku sih kayak I feel like it's about the same kalau yang ini. Soalnya ya I listen to both at the same time kan. Jadi nggak ada one or the other yang I'm more attached to or that I like more. Terus sama ayo jangan malu. Terus aku pengen dengar. Terus Ya gitu aja. Soalnya kayak apa ya? Misalnya dulu aku suka Pixies. Terus
sekarang aku juga suka banget dengerin Bibi Dubi namanya. Terus Bibi Dubi itu juga ke influence Pixies. Jadi ya back and forth gitu semua. Pixies ya? Pixies lagunya bukannya apa ya? Udah deh nanti aja. Soalnya gue juga seneng Pixies, tapi nggak semua gue seneng Pixies. Oke, sebenarnya sih gue memang lebih tertarik mau ngobrolin sama yang kaum Gen Z ini ya. No hard feeling ya. Cuman gue cuma ini aja. Gue pengen tahu. Kalian berarti kan gue denger main lagu-lagu seperti 80s 90s ya? Benar itu? Ya, iya. How come? Kok bisa? Ya karena tadi didoktrin sama Kayaknya itu No, we just kind of Glay wanted to. recommended. Semuanya dari Glay. our drummer Glynis namanya. Emang kebanyakan dari dia lagu-lagu 70s, 80s, 90s-nya. Oke. Dan kalian bentuk band. Oh iya. Nama bandnya apa? Bonnibels. Bonnibels. Baru di name drop sekarang. This is the first time. Sorry apa? Bonnibels. Bonnibels. Dan itu lagu-lagu seperti 80s 90s. No, itu cuman tadinya we had a band namanya Kids in Raincoats. Itu shortennya Kirk. It acts as our cover band. Jadi itu cuman band buat bawa cover lagu. Oke. Terus lama-kelamaan we decided, hey, I think we should start making our own music. Jadi udahlah kita buang tuh nama Kirk. Sekarang kita rebranding namanya Bonnibels. And this is the first time we've ever told anyone we're rebranding. Jadi kalian baru pertama yang tahu. Ya. Oke, gini ya. Eski, kita bikin kuis ya. Nanti dulu, gue mau. Oke, lu tanya dulu deh apa deh, terserah. Lu pos ke bokap. Oke, bokap. Bokap. Jadi, Mas, kalian sebagai generasi yang sebelum anak-anak ya. Ini kan ya, misalnya kita dengerin lagu apa? Smith atau Morrissey atau Dream Theater gitu. Terus nih, anak-anak seneng. Perasaannya gimana? Kayak gini nggak? Gue berhasil. Gitu. Itu juga sih. Gitu. Gitu. Tapi memang kalau nggak suka, adiknya dia kan nggak begitu suka. Ya. Adiknya lebih suka kayak dia suka beatbox, suka yang beda dia suka. Pokoknya adiknya metal, adiknya dia. Adiknya dia drummer juga. Beatbox berarti Kemudian rap di ya. rumah saya sediain semua alat musik. Yang suka yang mana lah. Dan cobain. Tapi kalau akhirnya nyangkut, ya alhamdulillah happy. Happy ya. Jadi bisa Bangga banget. ngobrol ya, enaknya gitu. Kalau Mas gimana, Mas? Ya tentunya waktu itu pernah malam-malam di rumah kita kan ada ruang kerja. Dia tuh suka di situ, suka dengerin musik lah di YouTube gitu. Terus pas lagi masuk, pas gue buka tuh gue kaget gitu, dia dengerin Beach Boys, terus dengerin apa yang pokoknya kayak berturut-turut gue kan ngintip-ngintip yang dengerin tuh semua yang kayak gue suka gitu. Terus gue happy banget ya, gue ngerasa apa kayak dia seneng karena gue, terus gue ngerasa sebagai orang tua kayaknya dia merhatiin gue juga ya gitu-gitu ya. Jadi gue happy banget sih lihat itu ya gitu. Itu tapi itu terjadinya natural ya. Jadi nggak kayak lo sengaja nyekokin gitu, enggak. Agak sih. Jadi gue tuh ada kali kan gue suka bikin konten, bukan ya gue ada Instagram, gue suka sambil main ukulele, terus gue suka ajakin dia nyanyi. Nah dia nyanyi tuh nanti gue kasih tahu nih nyanyi lagunya ini ya, R.E.M. Nanti nyanyi lagunya The Smiths ya gitu, nyanyi lagunya macam-macam. Jadi itu cara gue juga biar dia bisa tahu sih apa yang sebenarnya musik yang bagus menurut gue gitu. Ya, jadi seperti itu sih. Nah, ini buat Ras sama Zia. Pernah diceritain nggak dulu bokap itu kalau latihan gimana? Latihan ngeband. Sama nggak sama yang kalian lakukan kalau ngeband sekarang? Latihannya kalau zaman dulu kita di studio ya. Biasanya rame-rame datang ke studio, terus nyetem dan sebagainya. Ya kan Gak ada ya. duit nih, jadi bimbingan nggak latihan dulu. Gitu. Nah, kayak gitu. Sekarang kalian gitu nggak? Yang masalah yang Latihan. sering diceritain latihan itu sering banget diceritain. Sering. Ya papa itu kalau latihan gimana setiap hari, udah kayak kisah Iya. bandnya dia aku udah hafal semuanya. Bosen nggak denger ceritanya? No, not really. Tapi kalau masalah kayak Kalau latihannya latihannya itu
beda banget. Jadi It's- kan kebetulan di rumah Zia tuh emang ada ini semua kan, instrumen segala. Jadi kita tuh siap latihan di rumah Zia. Dan itu juga ceritanya kocak. Soalnya pas aku announce ke mama papanya aku, "Hey guys, I started a band." Terus kita kan harus ada tempat latihan. Tuh langsung tuh papa beli-beli semua. Enak banget. Setiap hari ada apa gitu. Terus tiba-tiba I wake up one day, terus dia kayak, Zia, papa beliin soundboard ya. Lah kok tiba-tiba udah ada soundboard atau apa gitu. Terus speakernya 2 apalah. It's like just one day I decided, hey, I want to start a band, and then the next there's just these instruments in my house. Berarti kamu disupport banget ya, kalian disupport banget ya sama bokap-bokap. Wow. Seneng ya kalau misalnya memang punya hobi yang sama, kegemaran yang sama antara bapak dan anak-anak. Seru. Iya seru. Terus kayak zamannya lu pada waktu zamannya retro tuh ya, gitu juga nggak? Udah tiba-tiba lu bangun tidur udah disediain apa sama bokap? Enggak. Minta gitar aja mesti bulan-bulan baru beli. Sedih ya. Cuman, Cuman oke, tapi yang gue tahu zaman-zamannya lu itu kalau misalkan latihan kayak tadi kan, terus naik microLED segala macem, habis itu kan latihan ngejreng, habis itu selesai biasanya nongkrong-nongkrong gitu ya. Ya kan, nongkrong-nongkrong tuh gimana waktu itu? Kalau lo mungkin enaknya bedanya sama anak-anak sekarang, kalau kita dulu latihan kan memang harus ke studio, terus studio itu kan biasanya suka penuh. Nah, enaknya kadang-kadang kita ketemu ketemu teman-teman yang lain, atau kita ketemu kayak, oh si ini bandnya dia mainin ini nih gitu, oh iya gitu, jadi ngobrol. Terus kadang-kadang waktu nunggu giliran kita bisa lihat band sebelum kita yang wah keren banget ya gitu. Jadi interaksi kayak gitu ya dulu kita jadi bisa banyak. Iya, kadang-kadang referensinya juga kadang-kadang bisa jadi nambah gara-gara ngobrol-ngobrol di situ kan. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, referensi itu kita dengar dari orang apa gitu. Jadi mungkin dari sisi socialize-nya itu yang zaman dulu lebih untung ya. Kalau yang zaman sekarang mungkin agak lebih individualistik, tapi mereka bisa latihan di rumah, mereka mau bikin karya, mereka bisa bikin di home studio kan. Kalau zaman dulu kita mesti ke studio juga gitu. Jadi mungkin apa ya, masalah kemampuan bersosialnya aja sebenarnya bisa menguntungkan kan, itu mungkin ya, karena agak jadi challenging buat anak sekarang. Sama, Mas juga sama pendapatnya. Kalau dulu kan kita teman-teman nongkrong ya kayak adalah beberapa yang sekarang benar-benar jadi musisi, saya nggak usah sebutin namanya, itu dulu nongkrong bareng. Oh studio ini penuh, sana aja. Mana gimana alamat? Oh kalau mau rekaman sini nih belinya sini luang pakai pita kan, beli pitanya sini. Kita beli sendiri tuh. Iya pasti. Terus kalau anak sekarang kan enggak, dia tinggal bikin grup, udah YouTube. Oke, tapi kan kayak tadi Om Kenny bilang kan, memang waktu itu kita bisa lebih enak bersosialisasi. Oke, sekarang tapi ternyata anak-anak yang kejadian sekarang adalah mereka latihan tapi nggak bersosialisasi banyak. Menurut Om gimana nih jadinya? Tapi gini sih, mungkin untungnya mereka akses informasi kan jauh banget dibanding kita ya. Kalau zaman kita dulu kadang-kadang kita bisa dapat gara-gara ngobrol sama orang apa segala macam. Kalau sekarang kan anak-anak ini emang udah tinggal browsing, tinggal apa segala macam gitu. Cuman gue sih merasa kalau zaman dulu kan memang gimana pun kan kalau kita main musik tetap harus ada kemampuan bersosialisasinya, karena kan kadang-kadang kita suka diajakin sama ada acara karena kenal kita diajakin gitu. Itu mungkin yang sekarang jadi agak-agak lain gitu. Cuman dan satu lagi juga mungkin ya kalau buat gue, karena dulu di studio tuh gue ada momen-momen waktu kita rekaman nungguin giliran, begitu kelar ternyata keluar padi gitu. Kayak kan bisa kesempatan seperti itu bisa terjadi orang-orang seperti kita karena kita di studio gitu. Nah kalau mungkin nggak tahu anak-anak sekarang kalau mereka di rumah sendiri atau misalnya gitu kan udah beda banget ya. Sebetulnya sih itu sih masih terjadi ya di sekolahnya aku. Oke. Walaupun itu bukan kayak dalam studio ke studio kita ketemu orang baru, tapi di sekolahnya aku itu banyak banget anak musiknya, jadi setiap hari ya connection-nya bertambah gitu. Tapi aku mau nanya, I have a feeling walaupun yang perbedaannya itu antara itu my dad sama Om Kenny tuh kayaknya lebih akrab sama orang-orang di musician yang di kalangan musician gitu. Tapi untuk aku yang ada di sekolahnya aku, kita agak rada-rada musuhan. Oh gitu. There's a little bit of jadi kayak ada competition ya. There's a little bit of skill yang harus lalu kita juga susah banget untuk we can't work as a group
kalau misalnya ada tugas musik, ada apa, itu selalu parah banget. Oh, I iya. can, Challenging ya. it's so hard. Kan Papa tahu kan itu. Ayo, Nah, curhat nih. itu jadi sempat tahun lalu pas aku masih kelas 10, kita tuh ada sesuatu namanya project ini yang kurikulum merdeka ini di sekolah kita ditambahin sesuatu namanya pelajaran project. Pelajaran project itu kayak kita disuruh bikin project-project sama ada yang nanti di luar kelas kita, dalam kelas kita. Nah, untuk kelasnya aku, kita disuruh bikin kayak tugas centered around kayak bullying gitu, apa anti bullying gitu. Nah, salah satu option untuk kita bikin projectnya itu dalam bentuk bikin musik original sendiri. Oke. And we were debating and we decided to settle on musik original because itu katanya untuk mereka paling gampang, soalnya hampir semua di grupnya aku itu musisi. Lalu mereka kayak they handed me the responsibility of like making the original song and everything. Nah, I don't know if it's if dari kayak papa itu orangnya juga sama kayak aku, but there's a little bit of entitlement from the people yang musisi itu. Mereka malas banget mikirin kalau misalnya mereka ada studio atau apa untuk bikin lagu. Terus kalau misalnya mau mikirin nada atau apa, aku nanti mau mulai percakapan, mereka ngalur ngidul ke sana, nggak mau mikirin musik. Itu maksudnya yang dimaksud musician yang kamu bilang itu from the same school? From the same school. From the same school. Iya. Oh, oke, gitu. Terus kayak ya, terus then I suggested aku punya studio di rumah, jadi itu semua itu full. Terus kayak mereka tuh bukannya grateful atau apa, ada yang nanti skip practice, ada yang minjem bass sepupunya aku, tapi dibilang mereka basis tapi mereka nggak itu. Terus ada yang satu bilang dia tuh musician super talented, bisa main semua musik. Ya udah aku taruh dia di drums because we don't have a drummer. He's so bad at the drums. Jadi akhirnya lagu kita hancur. Gitu ya. Kalau Iya, sampai iya, they iya. watch this, Oke. Tapi If you're watching this, Ah. you guys suck. I hate you guys. You guys ruined our freaking project. keren. Berarti kamu mau kamu bertanya sama ayah, bapak, daddy mengenai ini kalau dulu gimana atau Iya, Ya, kayak I oke. wanna just compare Ya kalau seperti misalnya itu. Kenny bilang ya, itu challenge buat anak-anak sekarang karena kan sekarang kan serba individual, terus mereka bisa ke komputer, internet, online. Saat mereka ketemu orang dan harus present, terus orang itu harus mengerti, terus feedbacknya seperti apa, itu challenge. Akhirnya ya seperti itu tadi. Iya. Kalau kita dulu kan susah bareng, begadang, nggak ini salah nih, dengerin dulu lagunya, mana ada kan chord, kita dengerin ulang-ulang sampai kusut. Itu kan experience kan. Nah experience itu nggak bisa di shorten, nggak bisa instant. Nah, Yang ada itulah jadi akhirnya anak-anak yang sekarang ada jadi solid. challenge-nya kayak Jadi gitu. solid kalau misalnya kayak band-bandnya papa. Kalau yang aku sih nggak ada yang mau denger kritisisme atau feedback ya. Gitu pun mereka masih mau nge-criticize orang lain yang kayak the drummer that I mentioned yang from my old project. Dia tuh sering banget he would never attend practice ever. Terus and then we would discuss what we have to do untuk ini kan soalnya kita tampil live, bukan kita bikin musik video apa-apa. Terus nanti dia suka bilang oh ini nih kamu gitarnya ada yang nggak pas sama ini sama nggak pas, beatnya nggak pas lah. Tapi kan dia yang drummernya, bukannya dia yang ya mungkin kalau aku lihat di sini mungkin kalian punya suka genre musik yang beda kali, jadinya agak susah buat satu sama lain. Ini enggak. That's ya? actually funny. Soalnya mereka itu juga semuanya penggemar rock, penggemar denger Bon Jovi, Oke. AC/DC, apa. Terus kita jadi decide-nya genre-nya mau rock. Kita udah
ya bikin lagunya that was another thing. Tapi latihannya itu yang bikin Iya. bikin jadi kayaknya trouble gitu ya. trouble buat banget. nyanyi. Iya. So guys, listen to her. Lanjut. Kalau boleh gue Iya, tambahin ini satu gua lagi. tambahin. Challenge-nya selain masalah sosial itu adalah distraction mereka kan banyak bentuknya nggak kayak kita. Kalau Iya. dulu kita pulang sekolah apa sih kegiatan kita kalau nggak olahraga hobinya main musik atau pulang gitu. Anak sekarang kan terus dipulang udah di rumah kita dengerin musik atau nggak belajar gitu ya. Kalau mereka kan mau nonton Netflix lah, mau browsing lah. Jadi distraction mereka juga banyak dibanding kita dulu. Jadi mungkin itu juga yang bikin nggak mudah juga anak-anak sekarang untuk bisa benar-benar fokus, kecuali ya mungkin harus dibimbing orang tua juga kali ya, kayak biar diarahin gitu karena distraction-nya lebih banyak dibanding kita. Iya, itu benar. Soalnya dibilang generasi Netflix kan. Kayak kadang-kadang kita di TV tuh saking banyaknya film kita cuma flicking lama-lama ngantuk jadi nggak nonton juga. Nah itu Netflix generation kan dibuat seperti itu, beda makanya kita pilihan kita kan nggak ada. Kita film yang pengen kita tonton jamnya udah diatur. Jadi kita mesti tahu jam segitu punya depan TV. Anak sekarang kan nggak, jadi mungkin itu juga challenging sih kayaknya buat Dan mereka. saya rasa apa yang Gisel tadi omongin kan dia kan kesulitan itu yang lain sama Gitu ya. mengalami juga. Tapi kalau lu lihat nih sebagai kaum retro, kayaknya kalau misalkan zaman kita latihan band itu yang dititik beratkan pada kebersamaan, Benar. ya kan? Kalau sekarang kalau gua lihat ini lebih ke individu, Iya. ya kan? Competition. Tapi yang akhirnya kalau kita udah kebersamaan terus enak ya akhirnya jadi nongkrong lama-lama benar. seperti Iya itu. kayak gue dulu kan nggak ada drum ya gue main drum. Ya lu main Padahal drum. bass. Iya Daripada sih. ngelatihan gitu kan. Jadi istilahnya apa? Mungkin bisa dilihat sekarang kan juga kayak banyak artis-artis sekarang juga jadi sebenarnya solois ya yang Iya. siapa sih kayak Pamungkas apa segala macam. Zaman kita dulu kan kayaknya band biasanya karena ya itu Iya. tadi kayak Mas Kay bilang kita harus bareng-bareng. Ya, Kalau masalah- zaman sekarang mereka bisa bikin Masalahnya sendiri. sih mereka takut Mau disanggah mau ya. berchemistry sama Oke. sama band ya. Makanya kayak experience-nya aku sendiri kalau misalnya chemistry-nya nggak ada ya gak bisa jadi band. Ya tapi kan Berarti- zaman sekarang nggak bisa jadi band, mereka bikin sendiri bisa. Iya, Kita dulu nggak makanya. bisa. Iya. Gitu. Iya, Oke. kayaknya sih kalau aku lihat gitu, pengen tampil, Iya. pengen tampil sendiri-sendiri. Oke, let's say bukti gini deh Kiko, kalau kita lihat ya EDM, electronic dance music ya, itu kan satu orang DJ aja udah bisa bikin satu band kan, right? Itu bahkan mereka bisa bikin album. Zaman kita mana ada Ya, DJ bisa. bisa bikin album, yang ada DJ cuma muterin vinyl Iya, doang kan, benar. ya kan ini DJ sekarang Jadi artis bisa bikin sekarang album juga. jadi artis. Iya, benar. Yang kocak, Faris sendiri loh bikin apa? lagu. Tahun dulu. Faris. Tapi kan dia ada bandnya juga, Pak. Iya. Ada Ya, tapi band. dia juga main musik sendiri-sendiri. Oke. Dia bisa ini, bisa itu Iya kan. memang, iya. Kayak dulu juga Phil Collins sebenarnya juga Phil bisa Collins dia juga bisa bisa. kayak gitu. Iya, kayak Cuman gitu. sekarang masalahnya ke EDM itu kan memang udah lagunya untuk khusus untuk yang DJ kan. Karena memang dia berangkat dari DJ. Iya. Betul nggak? Betul. Gitu ya. Setuju Pak Lur. Terus ini mau ngomong apa lagi nih? Nah ini, oke, lu ngomong. seneng aja dengernya. Jadi, Tapi gue jadi tahu nih. Gitu. Dan gue sukanya apa? Karena anak zaman sekarang ini Iya, kritis ya. tanya. Berani nyanggah. Enggak, maksudnya tadi gue berani nyanggah dalam arti berani berdiskusi gitu loh. Coba zaman-zamannya kita dulu. Misalkan gue mau bokap gue apa gimana. Bokap ngomong ya gue iya aja. Ya enggak. Tapi kalau anak-anak gue jawab, gue kadang-kadang lebih ngambil posisi yang mereka belum tahu aja sebenarnya kan. Gitu. Tapi ya mendingan mereka berani ngomong kan daripada mereka ini. Iya, gitu. iya. Ya harus gitu sih, harus. Betul. Tidak seperti kita dulu sekolah satu arah kan. Iya. Guru nggak mungkin salah gitu. Iya, kan. betul. Sekarang kan udah beda juga. Sekarang ada counter attack-nya gitu. Jadi hati-hati nih sebagai bokap-bokap yang kayak merasanya sok pinter, tau padahal lebih pinter anaknya. Ya. Gimana? Mau kita ini mau katanya mau ada kuis. Oh iya, jadi kuisnya begini. Nah, kan udah, kalian kan pasti udah tahu lagu-lagunya 70s, 80s, 90s ya. Dari apa? Dari your parents, right? Ya, ini nanti sekarang ada beberapa intro lagu dari 70s, 80s, 90s. Rebutan deh. Oh. Kalau bisa bokap-bokapnya juga jawab. Ya, ini kebetulan di situ juga ada ibu-ibunya. Ya, ibunya dari Zia dan ibunya dari Rira. Nanti yang hitung ya. Jadi ini grup apa nih namanya? Grup jadul lawan grup Gen Z. Oke, Gen Z berapa? Jadul berapa? Oke. Oke. Dengerin satu lagu intro dulu. Rebutan ya. Podcaster nggak boleh ikut. Jawab. Boleh tapi misalkan mereka berdua nggak bisa jawab, lu bisa jawab. oke. Nah, ya, kalau misalkan mereka berdua Sip. Oke, listen to the music. I think I know this. Apa? It's Everybody by Backstreet Boys. Keren, betul. Jadi, I used to oke, listen to that religiously. Satu. Jadi satu. Ini jadul? Kenal. Kenal. Oke.
Listen to the music ya. Yang kedua. Oke. Guns N' Roses, Paradise City. Betul? Betul. Wah, keren, satu sama seimbang. Ayo, Oke, lagi satu. Kalian harus menang. Ini ada 10 pertanyaan ya. Ini udah yang ketiga nih. Blur Song 2. Wah, Om, jangan kayak zaman retro dong. Ini dulu dong, ada dong. Oke, tepat. Oke, Blur Song 2. Jadi 2 jadul, 1 Gen Z ya. Oke, berikutnya. Oh, itu apa? Who's that guy that you said looked like your dad? Oh my God, Gorillaz, The Clint guy. Eastwood. Gorillaz, Clint songnya apa? Eastwood. Yeah. Oke, betul? Clint Eastwood, Gorillaz. Oke, jadi berapa? 2 sama. Wah, keren. Seimbang. Nih, dengerin lagu kelima. Ya, siapa duluan tadi? Siapa duluan? Nih, kayaknya Dira duluan. Rasputin by Oh God, we forgot the Boney artist. M. Oke, kok bisa tahu sih? Jadul banget itu. Ayo dong, bapak-bapak. Oke, nih, yang keenam ya. Oke, Bapak. Karma Chameleon. Dari? Culture Club. Oke, berapa? 3 sama. 3 sama. Waduh, ini seru nih. Ini seru. Oke, next. Oke, Aha. judulnya. Sun Always Shines on TV. Oh, ayo Jensi. 4-3 ya. It's okay, come on. Oke, berikutnya. Aha. Okay, was it? Sama. Oh, nggak tahu sih bandnya. Oke, gua kasih clue-nya aja ya, dari Australia bandnya. Iya. Siapa? In Excess. Yes. Judulnya. Kalau nggak dikasih Suicide tengah. Blood. No, salah. Apa? Oh, ini Apa? elegantly apa gitu. No. Bukan ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Apa? Eski tahu kan? Eski tahu pasti. Gue tahu, nanti udah di sini. Hah? Belakangnya ada Tonight-nya. Waduh. Oh gitu. Aku yang udah baca. Oke, enggak tahu. I need you tonight, oke? Jadi berapa setengah ya? Setengah. Oh, berapa enggak? Dapat ya? Setengah. Dia kan nyebatin akses. In Excess. Jadi grup jadul berapa? Jadul 4,5. Gen Z? 3. Kamu Gen Z? 3 ya? 3. Oke. Nih, berikutnya. Oke. The Smith. I am human and I need to be loved. Oh, so just now. Ya, Ya, oke. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih, mau lagu-lagu mereka semua. Oke. Dikasih lagu zaman Nih. sekarang, bapak nggak Ini bisa agak jawab. jadul banget ya, dengerin. Oke, duluan. YMCA by. Ayo, baca siapa? Ayo. Oh come on. Nih, bahasa Indonesianya saya kasih tahu ya. Orang-orang dusun, That does not help. orang-orang desa. Um, Come on, ini English, orang-orang desa. the village Setengah aja. people. Iya. The village people. Oke. Oh my God. Oke, kalau gitu udah habis ya. Jadi berapa skor terakhir? retro Retronis jadul? 5,5. Oke. Jadul 5,5, Gen X 4. Wih. Oke, keren. Tapi anyway, Hebat loh, bisa. oke, walaupun menang, 4 pertanyaan bisa dijawab. Itu Iya. suatu luar biasa. Hebat. Keren. Hebat. Oke, tapi nggak apa-apa, seru juga sih. Ada lagi ya, pertanyaan apa nih? Ini ada lagu, quiz. Ke bokap-bokap ya. Ya. Kan pasti tahu lagu-lagu 70, 80, 90 dan pasti ngikutin dong yang namanya teknologi dari dengerin pakai piringan Vinyl. hitam, kaset, CD, kemudian Spotify dan sebagainya ya. Gua mau nanya. Tolong jawab
ke gua. Kuis lagi nih. Iya. Oke. Enggak, Oh, gua bukan. Oke. Dari tahun-tahun itu dengan berkembangnya teknologi, ini deh kasih tahu gue, mau lo pakai kaset, lo mau rekam di CD, lo mau pakai iTunes, lo mau pakai Spotify, sebutin 5 band atau 5 grup kesayangan atau 5 penyanyi kesayangan yang gak pernah absen dari lo dengerin kaset tuh lah. Misalnya kayak gue tuh nggak bakal lepas misalnya nih Elvis, Beatles, Led Zeppelin, The Cure, Iron Maiden, kira-kira gitu. Itu dari gue dengerin kaset, nyatuin lagu di kaset, terus di CD dan sebagainya. Nah, kalau kalian apa aja? 5 aja. 5 ya? 5. Berarti sampai sekarang masih Sampai didengerin sekarang ya? masih mau Dan Spotify, ada mau di bikin Apple Music, ada di mana? mau bikin Istilahnya- list lagu. Istilahnya buat kuping lu everlasting Iya. gitu ya. Pokoknya dari dulu sampai sekarang tuh sama itu aja. Nomor satu. Nomor satu. Kalau gue pasti selalu Genesis. Jadi itu nggak pernah Genesis, itu. oke. Genesis, ya Beatles standar lah ya. Oke. Beatles, Beach Boys, Oke. terus lalu yang Mercedes Smith, Oke. terus lalu satu lagi yang selalu ada ya, Dewa kayaknya. Dewa. Oke, cool. Mas. Metallica, Megadeth, Waduh, Bon gila langsung. Jovi, Oke. Dream Theater. Oke. Yang lokalnya mungkin Dewa juga. Oke, keren. Pokoknya itu semua kan dari Bawah kaset ada. dulu Iya, zaman dulu tuh iya. sampai sekarang Spotify, even Spotify lo punya semua itu harus masuk di list. Wajib. Dan semua albumnya lengkap nggak? Genesis lengkap. Genesis lengkap. Gila. Itu dari zamannya si itu Peter Dari Gabriel. Peter Gabriel. Oke, cool. Lintas Melawe nonton kokpit nggak? Beberapa kali nonton. Gue kemarin pas Genesis tour terakhir, gue sempet nonton yang di Boston kemarin. Saking udah mati-matian pengen nonton. Kalau pertanyaan gue yang tadi bisa nggak ya ke anak-anak ini belum ya? Bisa aja nggak apa-apa. Kalau misalkan emang dia suka yang apa 80s, apa yang 90, itu loh, seperti 80s 90s gitu. Wow. Bandnya aja gitu. Nggak Nggak usah. Kalau lagi pertanyaan yang lain aja. Lo aja yang nanya. pertanyaan lain atau Itu buat bapak-bapaknya soalnya. Oh udah, gitu ya. gitu. Enggak, cuman sekarang pertanyaannya buat yang kaum Gen Z ini, kalau band dari yang 70s, 80s, 90s, lu punya idola? Kalian punya idola nggak? Gue kayaknya kalau ngomong lu nggak enak ya. Ngomong sama anak gue kalau ngomongnya lu. Ada nggak band idola 70s, 80s, 90s? Oke, dari Ra dulu. The Cardigans. The Cardigans. Oke, The Cardigans masuk 90s ya? 90s. Ya. Cardigans 90s ya? Iya. Oke, 90s. 90s. Itu aja, satu, nggak ada tiga. Enggak kayak. Oke, The Queen kan Cardigans. suka. Oh, itu Cardigans, Cranberries sama Queen. Cardigan, Cranberry sama Queen. Itu Queen lagi ngantri di belakang tuh sana ada vokalisnya. Oke, Cardigan, Cranberry, Queen. Ini yang dua ini vokalis cewek ya? Nggak heran, makanya kamu mungkin coraknya ngambil dari vokalis itu ya. Berarti siapa yang itu? Ininya. Si vokalisnya siapa tuh? Cranberries. Cranberries, Dolores. Dolores. Oke, cool. Kalau siapa? Sia? Avenged Sevenfold is 90s, right? Sorry? Avenged Sevenfold. Mulainya dari 90s. No, 2000. 2000? Really? I gotta Google this real quick. Yang kedua apa? Yang kedua nggak apa-apa nanti kita cari. Maminya cari kali itu. Ada. 99. 99. Still counts. Masih. 99, Still tapi counts, albumnya still kalau misalkan counts. dipublish tahun 2000 berarti kena 2000 ya. Iya. Kalau dipublishin 2000. Oke, next siapa? Tapi kayaknya sih I think maybe Avenged Sevenfold, Dream Theater is one of them. Sama apa ya? Hang on. Ada lagu Hang On. Aku tuh nggak suka dengerin yang kind of like popular during the 90s or the 80s. It's just some songs that I like. If I remember correctly, let me Google this again. Enak ya sekarang nyonteknya tuh dari HP. Kita The Offspring. Oh, The Offspring. Oke, satu-satunya lagunya kan yang itu The Separated. Deng. Ini 90s, oke, boleh 90s. Oke, keren. Udah kan? Itu ada tiga, nanya kan? kayak Cuma satu dia bingung figur tadi. yang diidolakan. Hmm? I don't really
idolize kayak vokalisnya, but dari Avenged Sevenfold, I idolize the guitarist Sinister. Oke. Keren ya kalau sekarang kalau wawancara anak Gen Z ya. Jadi belum selesai dia udah ngasih lagi. Iya, Oh, iya, dia. emang. Coba yang tadi kita bertanya sama bapak-bapak, udah cukup segitu aja. Enggak bercanda. Enggak, tapi gak heran juri payah Anda akhirnya bisa menghasilkan Iya, anak seperti benar, ini ya enggak? benar. Oke. Gimana, Ki? Udah deh. Sekarang soalnya tadi yang ke bapak-bapak itu udah pertanyaan final gua gitu. Karena generasi kita itu kan mendengarkan lagu itu pasti dari yang analog ya kayak itu sampai sekarang tuh pasti. Nah, itu yang gue pengen tahu. Nah, sekarang giliran kalian katanya mau main, mau nyanyi. Iya. Oke? Oh yeah, we should be doing that right now. Oke. Ngomong aja pakai bahasa Inggris ya? Mungkin gue pengen nambah satu kalau boleh gitu. Apa ya gimana? Ada satu sih sebenarnya yang gue rindu yang membedakan dari zaman dulu. Kalau zaman dulu itu dengerin musik itu jadi kayak seluruhnya tuh whole proses dari kita ke rumah ke toko kaset, ke toko CD, kita beli, kita buka covernya, baca ininya gitu. Tapi kalau sekarang udah bener-bener ini rilis nih Spotify tinggal dengerin gitu. Jadi kayak yang gue rindu sih kalau gue pribadi adalah proses itu tuh. Tapi musik kan, itu jadi experience-nya full gitu. Kalau itu mungkin ya enggak. Kalau dulu kita menghargai materi yang kita pegang nih, kayak misalnya kaset, piringan hitam, terus CD gitu ya. Itu karena kan yang kita lihat tuh piringan hitam tuh covernya kayak gitu, kita sleeve-nya menikmati dibaca, itu gitu. Tapi nggak juga sih, mungkin sekarang prosesnya generasi sekarang ya itu nyari-nyari Jadi memang beda, mungkin kerinduan gue nggak bisa mereka rasakan. Iya, kan, gitu. iya, Dan memang Iya, beda. iya. Memang rindu beda. prosesnya tuh gue gitu. Iya. Iya. Sekarang gue juga gitu kok, Gitu ya? ini nyarinya di Spotify nyari, oh iya ini. Tapi ya memang beda keasikan Iya, aja benar. gitu ya. Itu aja sih. Iya. Oke, kayaknya agak kesini deh. Ini gini, pakai gini nggak? No. Seru. Oke, jadi sebentar. Om lagi. Aduh, Om mau nanya nih. Ini jadi mau bawain berapa lagu? Tiga lagu. 3, tapi Semua itu each song itu dari Represent the era. Represent the era era. yang beda, jadi 70s, 80s sama 90s. Cool, karena ini ya memang sengaja kalian bawakan itu untuk Retroism plus 62. Benar. Iya, yang retro. Oke, cool, luar biasa. Oke. Tapi ini kalau misalnya eranya agak mundur nggak apa-apa nggak? Jadi kita mulai dari Ya, 90s. nggak apa-apa, ngacak nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu orang-orang jadul ini. Medley ya? Aduh. I think it's gonna be medley. Oke, Oke. whatever. Cool. Oke. Linger.
I remember the chords. hard one. Yeah. Where are all the good men gone, and where are all the gods? Where the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need. I need a hero. I'm holding on for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding on for a hero till the morning light. He's gotta be sure and it's gotta be soon and he's gotta be larger than life. Larger than life. Okay, that was I Need a Hero. Boleh Tyler. Right, Okay, last one. Terus. last song. Said a love and it was a gas. Soon turned out at a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Said a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing like you do. Once had a love and it was a gas. Soon turned out at a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me aside. We could have made cruising, yeah. Na na na, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na, yeah, riding high on love's true bluish light. Ooh, oh. Ooh, oh. Oke, bisa disebut tadi lagunya apa aja dari urutannya? Dari pertama. Tadi yang represent kalau nggak salah yang pertama tahun berapa? Era Linger berapa by tuh? the Cranberries, Linger terus kan yang pertama. I Need a Hero, Holding out for a hero. Holding Out for a Hero, Heart of glass. and finally Heart of Glass. by Blondie. Oke, berarti yang tadi Cranberries yang pertama Linger ya. Iya. Itu 90s, oke. Yang tadi terus yang 80s Bonnie Tyler, right? Holding Out for a Hero. Holding Out for a Hero itu dari Footloose Blondie, ya album tahun soundtracknya 70-an. Footloose ya, oke. Terus yang tadi 70-an apa Blondie ya? Iya. Siapa nama vokalisnya? Nah, Oh, Blondie kan nama bandnya. Emang, Itu I just umur forgot. 70 masih nyanyi loh itu. Iya, Blondie masih nyanyi. Dulu Debbie sempet- Harry. Iya, Debbie Harry. Itu Oke. umur 70 udah masih nyanyi. Bener-bener. Lagu Maria tuh udah tua ya. Maria tuh dia udah pas keluarin album itu Tua itu udah 2000-an itu.
Tapi Oh, iya. iya Iya. 2000-an. Bapak-bapaknya tahu ya Debbie Harry. Mudanya tahu juga Debbie Harry gimana ya. Cakep banget. Mama. Debbie Oke. Harry itu. Oke, udah ya. Udah keren banget tapi ya Gue seru seneng banget sama temennya. Selalu seneng kalau lihat generasi kalian itu seneng sama lagu-lagu generasi kita. Jadi kita ngerasa gimana gitu. Gimana tuh? Gimana? Gue sih gimana ya rasanya juga aduh ya, udah mengenang masa lalu kayak gitu terus yang bawain anak-anak muda gitu kayaknya aneh juga ya. Tapi kalian bikin lagu juga? Nah, Bikin nah, lagu ini, sendiri? we're planning to because we Don't nah, say nggak oke, usah. surprise. Kenapa? Kalau kalian nanti ya mau bikin lagu, kalian udah ada di pikiran kalian nggak mau how would your music sounds like? belum. No, Soalnya tapi kita tuh emang macem-macem kan. iya we're planning jadi urban itu genre-nya banyak so that for each album itu bisa genre-nya beda-beda. cool. Cool. I wish you guys luck ya. Oke, thank you. Oke? Iya, Cool. Good luck with your band. What's the name of the band? Bonnie Bells. Bonnie Bells. Yes. Apa tuh artinya kalau boleh tahu? Tahu aja mungkin. Kok aku sih? Di dalam nama itu enggak? Hmm? Apa tuh maksudnya? Jadi tuh Bonnie-Bell kan artinya cantik. Artinya bahasa apa? Prancis? Yes. Yes. Oh. Iya tapi gitu terus kita we brought it up to our bassist terus dia kayak not really terus ya gitu dia ganti-ganti spellingnya. Oh gitu. Lucu. Lucu. Dan semua genre dimasukin katanya. Cool, Semua cool. genre dimasukin. Oke, Wow. oke. Gimana bapak-bapak nggak mau kalah? Nggak. Nah sekarang kalau bapak-bapak lagi ngerancang apa nih? Ngeplan apa? Kalau saya sih Oke. untuk jadi player sih sebenarnya udah pensiun ya. Tapi emang masih suka kadang-kadang jadi jadi air organ. Oh gitu. Besoknya ada. Cabutan kalau orang zaman seperti itu bilang. Dan kita juga ya udah lu main ini lagunya apa udah selesai. Apa? Jadi Lu top 40 gitu? Lagu-lagu lama juga. Lagu-lagu lama. Tapi kebanyakan sih buat slow dance, buat audience lah, nyenengin orang, acara juga corporate kita jadi event gitu kan. Jadi udah nggak terlalu lah, tapi sekarang anak-anak lah Gitu ya. kita leading maunya Oke. kemana ayo. Oke, kalau Om Kenny gimana? Ya, dalam waktu dekat moga-moga akan rilis single juga baru Sedarusam. Dan lagi kumpulin dikit lagi, moga-moga awal tahun depan atau tahun depan udah bisa keluar album deh. Gitu. Tadi apa nama bandnya? Sedarusam. Serdarusam. Bisa nggak kemungkinan lagi bikin album juga kan? Kita sekarang planningnya cuman at least single. Single mungkin 2 atau 3 terus baru kita mikirin album. Keren. Jadi dua-duanya ini berlomba dan berkarya ya. Gua harap sih bisa nanti dua-duanya ini albumnya publish bersamaan ini. Keren ya. Serdarusam dan Bon Bellis ya. Bon Bellis ya. Iya. Bon Bellis. Bener ya hafal gue ya. Bonnie Bells. Oh, Bonnie Bells. Bonnie Bells. Oke, Asia ada pertanyaan lagi mungkin berikutnya? Sudah. Oke, sayang ya Aku waktunya. seneng ya, aja. seru ya gitu Nggak, ya. soalnya beda dari episode yang yang kemarin. Ini sampai bisa ngobrolnya tuh bisa sampai curhat dikit gitu. Asik. Dan ulasannya juga keren. Makanya bapaknya mana nih? Ini bapaknya. Gue saranin jadi pengamat musik keren nih. Oke, keren. Oke, kalau gitu para Retroids, aduh seneng banget ya. Oke, cool. Kalau lihat obrolan santai ini kayaknya keren, share, like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa yang penting itu subscribe. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om, Terima kasih. Adam, banyak. Om, Kenny. Makasih. Oke. Oke, kita tos aja. Iya, Rah. Makasih. Oke, terima kasih untuk kedatangan semuanya. Terima kasih. Kalau gitu sampai jumpa nanti di episode Retroism Plus 62 yang berikutnya. Salam Retroism Plus 62. Oke, bye-bye.